lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 250820007. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan tentang definisi ilmu politik menurut beberapa ahli dan juga sejarah perkembangannya. Oke, baik. Secara umum, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang secara sistematis mempelajari politik ataupun proses alokasi dan juga transfer kekuasaan dalam pengambilan keputusan, sistem pemerintahan, perilaku politik, institusi politik, serta pikiran dan tindakan yang terkait. Mungkin ada beberapa definisi kunci dari para ahli. Pertama, menurut Aristoteles, ilmu politik menurut Aristoteles yaitu bertujuan untuk mencapai kehidupan yang baik atau dengan nama the good life atau eudaimonia bagi manusia yang tertinggal dalam suatu wilayah yang sama ataupun berfokus pada studi tentang negara, polis, dan pemerintahan. Yang kedua, Harold de Lasswell. Menurut Harold de Lasswell, ilmu politik adalah ilmu yang mengkaji siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, atau juga disebut who gets what, when, and how, yaitu menekankan aspek kekuasaan dan distribusinya. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik ataupun negara yang menyangkut dalam proses penyatuan tujuan-tujuan dari sistem tersebut serta pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan tersebut. Yang keempat, menurut Vogler F. Soltau. Yang keempat, menurut Vogler F. Soltau, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut, serta hubungan antar negara dengan negara lain dan negara dengan masyarakat di dalamnya. Yang kelima, menurut W.A. Robson, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat-sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasilnya. Mungkin inti dari berbagai definisi-definisi ini bahwa ilmu politik mengkaji konsep-konsep pokok suatu negara, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan, decision making, dan juga kebijakan atau policy. Adapun sejarah dan perkembangan ilmu politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah ilmu politik dapat dibagi menjadi dua periode utama. Yang pertama, periode kuno atau pra-abad ke-19. Ilmu politik sebagai suatu pemikiran telah ada sejak zaman kuno, meskipun belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada masa Yunani kuno, sekitar 450 sebelum Masehi ke atas, periode ini dianggap sebagai akar kelahiran ilmu politik. Para filsuf seperti Plato dengan karyanya Republik yang membahas tentang negara ideal, dan Aristoteles dengan karyanya Politis yang menggunakan pengamatan empiris untuk membandingkan berbagai konstitusi meletakkan dasar pemikiran politik. Pada masa Romawi kuno, pemikiran seperti Cicero melanjutkan pemikiran Yunani dan membahas konsep hukum, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Pada abad pertengahan, pemikiran politik didomisili oleh teori Kristen berfokus pada hubungan antar gereja dan negara. Misalnya St. Augustinus dan Thomas Aquinas.
Pada masa Renaissance atau masa pencerahan, terjadi kebangkitan kembali pada minat pemikiran klasik. Tokoh penting termasuk Niccolo Machiavelli, The Prince, yang membahas peroleh dan pemeliharaan kekuasaan secara realistis, Thomas Hobbes, dan John Locke yang membahas kontrak sosial dan hak-hak alami manusia. Yang kedua, periode modern, yaitu pada akhir abad ke-19 hingga sekarang. Ilmu politik mulai berdiri sebagai disiplin ilmu sosial yang mandiri dengan dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas. Yang pertama, pendirian institusi. Ilmu politik mulai terpisah dari filsafat dan hukum pada akhir abad ke-19, ditandai dengan pendirian sekolah dan asosiasi seperti École Libre de Sciences Politiques di Prancis pada tahun 1870 dan American Political Clan Association atau sering disebut APSA pada tahun 1903. Yang kedua, pendekatan tradisional pada akhir abad ke-19 hingga 1950-an. Pada tahap awal, kajian ilmu politik cenderung regal hingga formal, normatif, dan deskriptif yang sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum, filsafat, dan sejarah. Fokus utama adalah negara dan institusi formal lainnya, yaitu undang-undang dan pemerintahan. Selanjutnya ada pendekatan perilaku atau behavioralism, yaitu pada dekade 1950-an hingga 1560-an. Pada masa ini, muncul kritik terhadap pendekatan tradisional karena dianggap terlalu fokus pada aspek legal hingga formal. Pendekatan perilaku menggeser fokus ke perilaku individu dan kelompok politik yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Para ilmuwan mulai menggunakan metode kuantitatif dan analisis statistik. Selanjutnya, pendekatan pasca perilaku, yaitu post-behavioralism, yaitu pada akhir 1960-an. Pendekatan ini merupakan kritik terhadap behavioralism yang dianggap terlalu kering dan mengakibatkan nilai-nilai serta masalah politik yang mendesak. Ilmu politik kembali menekankan perlunya relevasi atau penelitian harus dapat menyelesaikan masalah sosial dan juga politik dan juga tindakan. Pada masa selanjutnya, yaitu pada masa perkembangan kontemporer, ilmu politik terus berkembang dengan munculnya berbagai subbidang dan pendekatan baru, seperti pilihan rasional atau rational choice, institusionalisme baru, studi kebijakan publik, ekonomi politik, dan semakin berkembangnya studi mengenai hubungan internasional dan demokrasi komparatif. Mungkin dari beberapa perkembangan-perkembangan yang telah saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa ilmu politik adalah bidang yang dinamis, terus-menerus menyesuaikan fokus, dan juga metodenya untuk menganalisis kompleksitas dunia politik dan pemerintahan. Mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।